Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tanyun mengalahkan dua leluhur menggunakan api Esongmeng dan api Hongmeng, Tanyun langsung melesat menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun melintasi jarak 80.000 mil. Telapak tangan kirinya tiba-tiba didorong ke arah leluhur di alam janin tingkat ketiga. Leluhur itu meraung dan melemparkan pedangnya ke arah Tanyun. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Tanyun terdiam. Telapak tangan kirinya menghantam pedang dan membuatnya hancur berkeping-keping. Leluhur itu menggunakan kekuatan domain angin. Tiba-tiba pusaran badai bergegas ke atas kepala Tanyun. Leluhur itu juga melesatkan dua tombak ke arah Tanyun. Tanyun berkata, "Apakah kamu ingin menghabisiku hanya dengan tombak sub abadi tingkat rendah? Itu mustahil." Tanyun tidak menghindar. Dia hanya menutup matanya. Suara keras terdengar saat tombak mengenai lapisan kulit mata Tanyun. Leluhur itu berkata, "Tidak mungkin, tubuhmu sangat kuat." Kemudian, Tanyun menampar leluhur itu sampai menghilang tidak menyisakan apapun. Di sisi lain, Dante, Xianer, dan Toba Yingying yang berada di alam janin tingkat kedua. Mereka melawan leluhur yang berada di alam janin tingkat keenam. Di punggung Dante Xianer, sepasang sayap suci muncul. Kemudian, dia menggunakan teknik pedang abadi. Pada saat ini, Toba Yingying memaksa leluhur di alam janin tingkat keenam untuk mundur beberapa langkah. Dante Xianer mengepakkan sayapnya dan melintasi jarak ratusan mil. Dalam sekejap, kekuatan spiritual beratribut cahaya dan kuno dialirkan ke dalam pedang yang dia bawa. Lalu dia melesatkan 3 cahaya pedang. Leluhur di alam janin tingkat keenam berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua hanya di alam janin tingkat kedua, tetapi kalian lebih kuat dari leluhur ini." Dalam teriakan histeris, leluhur itu mati oleh cahaya pedang milik Dante Xianer. Pada saat ini, leluhur di alam janin tingkat kelima ingin menyelinap dan menyerang Dante Xianer. Shen Subing muncul di belakang Dante Xianer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Leluhur itu berkata, "Mengapa gadis-gadis sekte suci Huangfu memiliki kekuatan tantangan lompatan yang sangat kuat?" Sebelum leluhur itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pola darah muncul di dahinya. Segera tubuhnya menjadi 2. Shen Subing berkata, "Yingying, Xianer, hati-hati. Aku akan membantu kakakku dulu." Shen Subing yang berada di alam janin tingkat kedua melintas ke arah Shen Suzhen. Pada saat ini, Shen Suzhen yang berada di alam janin tingkat ketiga, dia dikepung oleh 3 leluhur di alam janin tingkat keempat dan 1 leluhur di alam janin tingkat kelima. Tetapi 4 leluhur itu justru ditekan oleh Shen Suzhen. Di sisi lain, Shui Xian, Mu Mengyi, dan Song Xiao, ketiga gadis itu berada di alam janin tingkat pertama. Mereka mengepung leluhur yang berada di alam janin tingkat keempat. Shui Xian menggunakan teknik pedang penghancur 5 jiwa, membuat dirinya menjadi 5 orang. Mu Mengyi menggunakan kitab Nirvana, dan Song Xiao menggunakan teknik pedang Dewa 9 surga. Leluhur tua itu meraung putus asa. Orang tua ini berada di alam janin tingkat keempat. Bahkan aku setara dengan orang di alam janin tingkat kelima. Tapi aku tidak percaya akan kalah dari 3 gadis di alam janin tingkat pertama. Kemudian, leluhur itu dihabisi oleh 3 gadis itu. Di langit 300.000 mil di belakang Mu Mengyi, ada auman singa yang menyedihkan. Ketika gadis itu menatap ke belakang dengan cemas, mereka melihat 6 orang di alam janin tingkat ke-6 sedang membuat formasi gabungan. 6 leluhur bersaudara itu melakukan serangan terhadap singa naga emas. Tubuh besar singa naga emas terlihat banyak bekas luka. Tanyun melihat kera iblis yang mengejar Xuan Yunqing. Lalu dia berteriak, "Kera tua, formasi yang dibuat 6 orang itu adalah formasi bintang 6. Itu bisa menghabisi orang di alam janin tingkat ke-9. Dato bisa terluka parah. Pergi dan selamatkan kakakmu." Kera iblis berhenti mengejar Xuan Yunqing. Kemudian dia bergegas ke arah singa naga emas yang berjarak 1 juta mil.
Kera iblis benar-benar marah. Lalu dia berkata, 6 benda tua sialan, beraninya kalian menyakiti kakakku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Dalam menghadapi kemarahan kera iblis, 6 leluhur itu sadar bahwa mereka tidak boleh pergi dan berpisah. Sebelum menghadapi kera iblis, mereka akan menghabisi singa naga emas yang terperangkap dalam formasi pedang. Tubuh singa naga emas mengeluarkan kekuatan spiritual yang secara gila-gilaan menghantam formasi pedang. Tiba-tiba, formasi besar itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. 6 bersaudara yang melihat itu langsung pucat, dan masing-masing menyemburkan seteguk darah. Keenam leluhur itu berkata, sungguh singa yang kuat. Mereka awalnya berpikir bahwa singa naga emas di periode pertumbuhan tingkat ke-9 akan mati jika terperangkap di dalam formasi. Tetapi keenam bersaudara itu tidak pernah berpikir bahwa kekuatan singa naga emas begitu kuat. Leluhur pertama berkata, sialan, adik-adikku, sepertinya hari ini kita kurang beruntung. Tidak hanya setiap orang dari sekte suci Wangfu yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, bahkan sekelompok binatang buas memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kakak laki-lakiku dan aku adalah eksistensi di atas binatang buas. Kamu beraninya mengatakan bahwa kami adalah binatang buas. Kera iblis telah terbang lebih dari 900.000 mil dan dia menyerang formasi pedang. Moer berkata, kakak, aku akan menyelamatkanmu. Singa naga emas berkata, Moer, jangan datang ke sini. Kera iblis berkata, Moer, kekuatanmu tidak sebagus aku dan kakak laki-laki tertua. Jangan terburu-buru. Kera iblis meraih ekor Moer dengan tangan kirinya dan berkata, Moer, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan kakak tertua. Kera iblis memegang tongkat dengan kedua tangan. Kekuatan spiritual terus mengalir dari tubuhnya. Lalu dia mengangkat tongkat dan mengayunkannya ke arah formasi. Ketika tongkat raksasa menabrak formasi, tiba-tiba formasi yang mencangkup radius 100.000 mil ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, kemudian runtuh dan menghilang. 6 bersaudara yang menderita serangan balik mengeluarkan suara ratapan yang menyakitkan. Keenam orang itu memuntahkan darah dan mencoba melarikan diri. Tubuh singa naga emas tiba-tiba menyusut. Setelah mengejar satu leluhur, dia menarik kuku kakinya dan menghabisi leluhur itu dan jiwanya dilahap. Kera iblis menyerang satu leluhur dan menghancurkannya tanpa tersisa apapun. Di sisi lain, Moer menghancurkan 4 leluhur yang tersisa. Setelah beberapa saat, pertarungan berakhir. 41 leluhur dari istana jiwa ilahi, kecuali Xuan Yunqing yang lainnya mati. Tanyun berdiri di langit bersama dengan orang-orang dari sekte suci Wangfu dan para monster. Pada saat ini, tidak ada yang meninggal dari pihak Tanyun. Namun, 3 tetua keluarga Feng dan lebih dari selusin orang terluka. Tanyun melintas dan muncul di depan Mu Mengyi dan Song Xiao. Lalu dia berkata, bagaimana dengan luka kalian? Tangan kedua gadis itu terluka, tetapi Mu Mengyi berkata, tidak sakit. Tanyun mengerutkan keningnya saat melihat Suezian. Pada saat ini, pipi Suezian pucat dan dia berkeringat dingin. Tanyun berdiri di depan Suezian, meraih bahunya dengan kedua tangan dan membalikannya. Dia melihat luka pedang sedalam tulang di punggung Suezian. Suezian tersenyum dan berkata, kakak ipar, jangan membuat keributan. Ini hanya luka ringan. Tanyun berkata, aku akan menempatkanmu di dalam pagoda suci. Sebelum Tanyun menyelesaikan kata-katanya, Suezian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kakak ipar, aku tidak mau. Aku ingin melihatmu menaklukkan istana jiwa ilahi. Lukaku bukan apa-apa. Tanyun terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah kalau begitu. Segera Tanyun melepaskan kesadaran spiritual yang mendekati Amjanin tingkat ke-9 dan menemukan bahwa Xuan Yunqing berjarak 10 juta mil. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan bahwa seorang lelaki tua di Amjanin tingkat ke-7 mengawal para pejabat tinggi serta lebih dari 12 juta murid.
Tanyun mengerti bahwa Sugeyu ingin membawa mereka ke medan perang para dewa untuk berlindung. Suang Yunsan, leluhur kedua yang mengawal semua orang, benar-benar ketakutan. Melalui kesadaran spiritualnya, dia melihat proses para leluhur istana jiwa ilahi yang dihabisi oleh sekte suci Huangfu. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte suci Huangfu dapat menembus gerbang alam rahasia. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang sekte suci Huangfu memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Suang Yunqing berkata, "Adik kedua, cepat pimpin semua orang menuju ke medan perang para dewa. Aku akan pergi menemui kepala istana." Ketika Suan Yunsan menjawab, suara Tanyun tidak diragukan lagi terdengar. "Semua murid istana jiwa ilahi, dengarkan aku. Para pejabat tinggi akan dihabisi. Adapun kalian, segera menyerahlah. Kalau tidak, akan dihabisi tanpa ampun." Suang Yunqing dengan cepat melarikan diri dan menghilang dalam waktu singkat. Tanyun tahu bahwa dia pasti telah memasuki alam rahasia kecil. Tanyun berkata, "Ayo ikuti aku untuk mengejar mereka." Di bawah perintah Tanyun, semua orang menaiki punggung singa naga emas. Tubuh 8 raja monster, Moer dan kera iblis menyusut. Kemudian, mereka juga mendarat di punggung singa naga emas. Tanyun berkata, "Dato, cepat kejar mereka." Singa naga emas menahan rasa sakit. Kekuatan spiritual emas menyelimuti sayapnya dan melesat dengan kecepatan tinggi. 2 jam kemudian, singa naga emas hanya berjarak 2 juta mil dari puncak gunung kenaikan. 2.000 perahu roh yang dinaiki oleh murid-murid istana jiwa ilahi berjarak 300.000 mil dari puncak gunung kenaikan. Suang Yunsan berkata, "Jangan panik. Leluhur ini akan membuka formasi teleportasi di puncak gunung kenaikan." Suang Yunsan melesat ke arah puncak gunung kenaikan dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, Suang Yunsan melayang di atas puncak gunung kenaikan. Suang Yunsan memandangi singa naga emas yang sedang mengejarnya. Dia menahan kepanikan dan mengeluarkan pola formasi dari cincin Qiangkun. Puncak gunung kenaikan bergetar, kemudian muncul formasi teleportasi yang setinggi 300.000 kaki. Setelah semuanya selesai, Suang Yunsan berteriak pada ribuan perahu roh yang berjarak 100.000 mil. Tanyun dan yang lainnya, 500.000 mil di belakang kalian. Jadi cepatlah. Di hadapan omelan Suan Yunsan, para pejabat tinggi yang mengendarai perahu roh, mereka hampir menangis. Bukannya mereka tidak ingin cepat, tetapi perahu roh yang mereka gunakan sudah telah mencapai kecepatan tertingginya. Seperti kata pepatah, semakin tua seseorang semakin takut mati. Pada saat ini, Suang Yunsan sedang berjuang. Dia ingin memasuki formasi teleportasi terlebih dahulu, tapi dia tidak berani. Sugeyu mempercayakan dirinya untuk mengawal murid-muridnya. Tetapi dia tahu bahwa begitu Tanyun dan yang lainnya sampai, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Waktu berlalu, dan ketika ribuan perahu roh masih ribuan mil jauhnya dari formasi teleportasi, Suang Yunsan merasa putus asa karena singa naga emas yang membawa Tanyun dan yang lainnya telah muncul 30.000 mil di belakang kelompok perahu roh. Tanyun mengelurkan satu jarinya menunjuk Suan Yunsan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kera tua, kamu pergi dan habisi dia. Aku akan menghancurkan perahu roh." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan menukik turun dari singa naga emas. Dia tiba-tiba menggunakan tubuh air Hongmeng, berubah menjadi air emas, dan muncul di bawah kelompok perahu roh. Dengan suara tabrakan yang tumpul, perahu roh meledak. Hanya dalam 3 napas, ribuan perahu roh berubah menjadi potongan-potongan puing yang terbang di langit. Lebih dari 12 juta murid, mereka panik, putus asa, dan memohon belas kasihan. Lebih dari 12 juta murid itu, beberapa berdiri di udara, seolah-olah mereka siap mati. Beberapa melarikan diri, dan murid gerbang luar yang tidak bisa terbang mereka jatuh satu persatu. Murid gerbang luar yang jatuh dari langit setinggi ratusan ribu kaki, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan tidak terlihat yang sangat kuat mengikat diri mereka. Itu menyebabkan mereka tertahan di langit.
Tanyun berkata, mereka yang menyerah merangkak di tanah, dan mereka yang menolak untuk menyerah akan dihabisi. Begitu kata-kata itu terdengar, jutaan murid gerbang luar merasakan kekuatan lembut yang membawa mereka ke bawah. Setelah Tanyun menyelamatkan para murid gerbang luar, dia berdiri di udara dan melirik lebih dari 7 juta murid Istana Jiwa Ilahi yang sedang terbang. Lalu dia berkata dengan keras, kepala sekte ini menghitung sampai 3. Mereka yang menyerah segera terbang ke bawah dan berbaring di tanah, dan mereka yang menolak akan mati. Tiba-tiba, suara Sugeyu terdengar. Tanyun, beraninya kamu. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa Sugeyu bersama dengan 2 lelaki tua berjarak 3 juta mil. Lelaki tua yang pertama adalah Suang Yunking. Adapun lelaki tua satunya, Tanyun tidak bisa melihat ranahnya. Tanyun berkata dengan tegas, "Kera tua, bisakah kamu memberitahu ranah orang tua itu atau tidak?" Kera iblis berkata, "Tuan, orang tua itu berada di alam eklosion tingkat pertama." Wajah Feng Tianlun, 12 tetua keluarga Feng, serta singa naga emas menjadi berubah. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa akan ada orang di alam eklosion. Feng Tianlun tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan orang di alam eklosion tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan 10 orang di alam janin tingkat sempurna. Wajah Shen Shubing, Mumenyi dan yang lainnya juga berubah. Pada saat ini, lelaki tua itu berhenti dan berdiri di langit. Kesadaran spiritualnya mengunci Dan Tayu. Lalu dia berkata, "Dan Tayu, kamu seharusnya mengenaliku." Dan Tayu berkata dengan dingin, "Suge Wuliang, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan saja." Suge Wuliang menatap Tanyun dan berkata, "Kepala sektetan, selama kamu tidak mengambil tindakan terhadap murid-muridku, orang tua ini bisa mengampuni hidupmu." Mendengarkan hal itu, Tanyun tertawa dan berkata, "Orang tua, bagaimana jika kepala sekte ini menolak?" Tanyun menatap para murid dan berkata, "Setelah Suge Wuliang dikalahkan, kepala sekte ini akan memberi kalian kesempatan lagi untuk memilih. Namun tidak ada yang diizinkan memasuki formasi teleportasi. Siapapun yang berani mendekati formasi teleportasi akan mati." Para murid segera berlarian. Suge Wuliang, Sugeyu, Suang Yunking, dan Suang Yunchan tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan melepaskan murid-muridnya. Suge Wuliang tertawa dan berkata dengan marah, "Tanyun dan kalian semua tidak akan pernah lolos dari sini." Mendengarkan Suge Wuliang, Tanyun sedikit mengangguk ke arah kera iblis. Kera iblis memahami niat Tanyun. Dia menyeringai dan mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Tanyun berkata, "Dato Moer, kalian pergi dan hancurkan 2 leluhur Istana Jiwa Ilahi. Kemudian tangkap Sugeyu." Tanyun yakin bahwa mudah bagi singa naga emas dan Moer untuk berurusan dengan Suan Yunking dan Suan Yunchan. Bahkan jika Suan Yunking menggunakan jimat kecepatan, singa naga emas tetap bisa mengejar. Singa naga emas dan Moer segera melesat ke arah Suan Yunking dan Suan Yunchan. Tanyun melihat kembali ke Feng Tianlun dan berkata, "Kepala Feng, bawa 12 tetua keluarga Feng untuk menjaga formasi teleportasi supaya tidak ada yang melarikan diri." Setelah Feng Tianlun menjawab, dia memimpin para tetua terbang menuju formasi teleportasi. Tanyun berkata, "Ying Ying dan yang lainnya tetap di sini. Aku akan pergi ke sana." Tanyun memberi senyuman pada Mumenyi dan Tesianer serta beberapa gadis lainnya. Kemudian dia melesat menuju Suge Wuliang. Suge Wuliang menatap kera iblis. Lalu dia berkata, "Kera periode dewasa tingkat 9 yang berani melakukan sesuatu pada orang tua ini. Aku pikir kamu tidak tahu arti kematian." Suge Wuliang berkata lagi, "Kekuatan domain 5 atribut." Ketika Suge Wuliang masih ribuan mil jauhnya dari kera iblis, kekuatan domain 5 atribut seperti naga raksasa dengan panjang 10.000 kaki berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan ruang ribuan mil ditutupi dengan celah spasial. Suge Wuliang berkata,
Kera iblis, aku akan memberitahumu kekuatan dari orang di alam eklosion. 5 atribut menyatu. Begitu suara itu terdengar, aura yang tidak dapat dijelaskan meledak di sekitar Sugeng Wuliang. Aura yang kuat dan tidak dapat dijelaskan ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan domain. Ketika seseorang di alam janin tingkat sempurna berhasil melewati kesengsaraan surgawi, ia akan mendapatkan kekuatan abadi dengan atribut sesuai dengan atributnya sendiri. Kekuatan abadi tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan domain, tetapi juga penting untuk membuka gerbang ke alam abadi. Setelah membuka gerbang alam abadi, kemudian melindungi tubuh dengan kekuatan abadi, maka dia dapat bertahan dari serangan cahaya alam abadi. Sugeng Wuliang melambaikan tangan kanannya. Kekuatan domain 5 atribut yang berisikan kekuatan abadi terbang menjauh dari tubuhnya. Dalam sekejap, radius 15.000 mil runtuh. Lalu kekuatan domain 5 atribut yang berisi kekuatan abadi menuju ke arah kera iblis. Tanyun berkata dengan tajam, "Kera tua, kekuatan domain 5 atribut abadi sangat kuat. Kamu tidak boleh gegabah. Lakukan apapun untuk menghancurkannya." Kera iblis berkata, "Tuan, aku mengerti." Kera iblis tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Gelombang kekuatan spiritual berwarna hitam melonjak keluar dari tubuh kera iblis. Semua kekuatan spiritual milik kera iblis dialirkan ke dalam tongkatnya. Kera iblis mengangkat tongkat dengan kedua tangan, lalu mengaitkannya ke arah kekuatan domain 5 atribut yang berisi kekuatan abadi. Dengan suara keras yang memekakan telinga, tongkat kera iblis dan kekuatan domain 5 atribut yang berisi kekuatan abadi bertabrakan. Sugeng Wuliang melihat kekuatan domain 5 atribut pecah berkeping-keping. Wajah Sugeng Wuliang menjadi pucat. Lalu dia bergumam, "Ini sangat mustahil." Karena menggunakan kekuatan domain 5 atribut, 50% kekuatan spiritual di tubuhnya telah terkuras. Pada saat ini, jeritan kera iblis terdengar di langit. Kera iblis memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya penuh luka. Sugeng Wuliang yang awalnya pucat, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bahkan jika kamu bisa menghancurkan kekuatan domain 5 atribut dan kekuatan abadi, kamu tetap terluka parah. Kamu sekarang terluka parah, dan lelaki tua ini akan menghabisimu." Segera, Sugeng Wuliang memegang pedang yang berisi atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Sugeng Wuliang tertawa, mengangkat pedangnya dan melesat ke arah kera iblis. Kera iblis yang terjatuh dari langit tiba-tiba berkata, "Aku akan menghadapimu, manusia rendahan. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan warisan kekuatan dari guruku sekarang ini, aku masih bisa menghancurkanmu." Kera iblis naik ke udara, melambaikan tongkatnya ke arah Sugeng Wuliang. Tiba-tiba, suara Sugeng Wuliang terdengar, "Tanyun, biarkan kera ini melepaskan aku. Tidak mudah berkultivasi sampai di alam eklosion tingkat pertama." Dalam suara serak Sugeng Wuliang, tongkat raksasa kera iblis menghancurkannya tanpa menyisakan apapun. Kera iblis terengah-engah saat dia berdiri di atas awan. Pada saat ini, cakar Moer yang menghancurkan dan menghabisi Yuan Yunsan yang melarikan diri dengan panik. Di langit 3 juta mil sebelah utara, Shuang Yunqing dikejar oleh singa naga emas. Dia sudah panik, dan ketika dia melihat Sugeng Wuliang dihabisi, dia menjadi semakin ketakutan. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Shuang Yunqing tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, dia akan disusul dan dihabisi oleh singa naga emas. Sugeng Yu tiba-tiba berlutut, tangannya terkepal dan berkata, "Senior, sekarang istana jiwa ilahi telah mencapai titik di mana akan hancur. Aku Sugeng Yu generasi ke-21 dari istana jiwa ilahi, meminta senior untuk mengambil tindakan. Jika tidak, istana jiwa ilahi akan benar-benar hilang." Sugeng Yu menangis dan terus bersujud. Mendengarkan hal itu, Shuang Yunqing yang melarikan diri menuju formasi teleportasi. Dia berteriak dengan cemas, "Kepala istana, dengan siapa kamu berbicara? Apakah masih ada orang kuat di pihak kita?"
Kemudian, suara Sugeo terdengar lagi. Tentu saja ada. Keturunan dari monster tunggangan leluhur masih ada. Suang Yungking sepertinya tahu jenis monster apa yang merupakan keturunan dari tunggangan leluhurnya. Itu membuat dia sangat bersemangat. Dia segera berbalik, terbang menuju Sugeo. Singa naga emas dan Moer dengan marah mengejar Suang Yungking untuk jaga-jaga. Tanyun berkata dengan keras, "Dato, Moer, kalian kembalilah dulu." Singa naga emas dan Moer segera berbalik dan terbang menuju Tanyun. Sugeo berkata lagi, "Senior, aku mohon, jika kamu benar-benar tidak mengambil tindakan, istana jiwa ilahi akan hancur." Tepat ketika Sugeo dan Suan Yungking putus asa, tiba-tiba suara wanita yang dingin terdengar di langit. "Jangan khawatir, karena dewa ini telah mengatakan bahwa aku akan menjadi penjaga istana jiwa ilahi. Maka secara alami, aku akan melakukannya. Selama dewa ini ada, istana jiwa ilahi akan aman." Sebuah titik hitam terbang menuju Sugeo. Mumengi berkata dengan serius, "Begitu cepat monster apa itu?" Tiba-tiba, Tanyun merasakan aura monster periode awal tingkat ke-10. Karena monster itu terbang sangat cepat, Tanyun tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tanyun segera bersuara kepada semua orang, "Monster itu lebih cepat dari kita semua. Kita tidak bisa melarikan diri. Ingat, tidak peduli monster apa itu, kita harus menghabisinya dengan cara apapun." Ketika semua orang mendengarkan hal itu, mereka semua menjadi gugup. Setelah 3 napas, seekor burung raksasa dengan ketinggian ribuan kaki dan bulu hitam terbang di atas Sugeo. Selain memiliki ekor yang panjangnya 300 kaki, tubuhnya seperti burung gagak. Ia melayang dengan anggun di atas kepala Sugeo. Selain 2 cakarnya yang normal, ia memiliki cakar raksasa di perutnya. Total memiliki 3 cakar raksasa yang tajam. Dengan penampilannya, orang-orang di belakang Tanyun merasakan gelombang panas yang membakar dan menelan diri mereka. Hanya Tanyun yang tidak terpengaruh karena memiliki api Hongmeng. Tanyun mengeluarkan pagoda suci dan berkata, "Itu adalah gagak emas berkaki 3 yang setenar ponik. Gagak emas berkaki 3 ini di periode awal tingkat ke-10. Kekuatannya luar biasa, tetapi kekuatan fisiknya tidak sekuat milikku. Selain itu, api milik gagak emas sangat kuat sehingga bisa membuat kalian menjadi abu dalam sekejap. Kecuali Keratua, Dato, dan Moer, semuanya memasuki pagoda suci." Mendengarkan hal itu, semua orang dan 8 raja monster segera masuk ke dalam pagoda suci. Beberapa gadis mengirim transmisi suara pada Tanyun untuk berhati-hati. Setelah Tanyun mengangguk, dia berkata, "Keratua, bukankah kamu samar-samar menyentuh penghalang periode kesengsaraan tingkat 9? Berapa lama sampai kamu dipromosikan?" Kera iblis berkata dengan jujur, "Tuan, itu akan memakan waktu paling cepat 5 tahun." Tanyun berkata melalui transmisi suara pada kera iblis, "Moer dan singa naga emas, kalian bersembunyi di pagoda lantai 12. Ketika aku meminta kalian untuk keluar, maka keluarlah." Setelah ketiga monster itu menjawab, tubuh mereka tiba-tiba menyusut dan mereka masuk ke dalam pagoda. Tanyun berkata, "Aku memiliki api Hongmeng, aku tidak takut dengan api gagak emas. Kekuatan fisik gagak emas berkaki 3 juga lebih rendah dariku. Masalahnya, dia lebih cepat dariku." Feng Tianlun yang menjaga formasi teleportasi berkata, "Kepala Sekte Tan, apa yang harus kita lakukan?" Feng Tianlun dan 12 tetua dari keluarga Feng merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah kera iblis menghabisi Sugeo Wuliang, istana jiwa ilahi memiliki monster penjaga. Tanyun berkata dengan ekspresi tegas kepada Feng Tianlun, "Jangan takut apapun yang terjadi. Aku akan menghabisi gagak emas berkaki 3 ini dan menghancurkan istana jiwa ilahi. Aku akan berpura-pura meninggalkan kalian.
Feng Tianlun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menghela nafas dan berkata, api milik gagak emas berkaki 3 tidak tertandingi. Tampaknya sekte suci Wang Fu dan keluarga Feng akan berakhir. Ketika Feng Tianlun menghela nafas, gagak emas berkaki 3 setinggi 1000 kaki berkata, manusia rendahan, menyerahlah. Kemudian dewa ini akan memberi kalian 2 pilihan. Tanyun yang tingginya 200 kaki berkata, kepala sekte ini akan bertarung sampai mati. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo habisi kepala sekte ini. Gagak emas berkaki 3 berkata, kamu spesies rendahan, bersiaplah untuk mati. Dalam deru angin, bulu hitam gagak emas berkaki 3 yang awalnya setinggi 1000 kaki dengan cepat berubah menjadi merah. Kemudian seluruh tubuhnya berubah warna seperti magma. Tanyun berteriak, kepala Feng, maafkan aku. Aku tidak bisa membawa orang-orangmu masuk ke dalam pagoda suci. Aku pergi dulu, semoga kamu berhasil. Tubuh Tanyun diselimuti kekuatan spiritual. Dia melesat menuju gerbang keluar alam rahasia dengan kecepatan yang sangat tinggi. Feng Tianlun pura-pura marah dan berkata, Tanyun, King Cheng sangat percaya padamu, tetapi kamu hanya memanfaatkan kami. Tanyun, kamu bukan manusia. Ke-12 tetua keluarga Feng juga marah. Jelas, orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3 dengan ketinggian 10.000 kaki memandang Tanyun yang melarikan diri. Lalu dia berkata dengan jijik, kamu telah mengganggu dewa ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Gagak emas berkaki 3 tiba-tiba membuka sayap raksasanya. Tubuhnya diselimuti api dan mengejar Tanyun. Suang Yungking berkata, kepala istana, untuk mencegah orang-orang dari keluarga Feng menyerang kita, sebaiknya kita pergi dulu. Sugeyu berkata dengan tajam, Feng Tianlun, setelah monster pelindung istana menghancurkan orang-orang sekte suci Wang Fu, itu akan menjadi kematianmu. Setelah itu, Sugeyu dan Suang Yungking mengendarai perahu roh dan melarikan diri. Setengah jam kemudian, ketika Tanyun terbang melintasi 2 juta mil, gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayap dan muncul ribuan mil di belakang Tanyun. Seluruh tubuh Tanyun menegang. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat jarak antara gagak emas berkaki 3 dengan dirinya sendiri. Tanyun tiba-tiba menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan berkata, binatang berbulu datar, aku akan bertarung denganmu. Tanyun muncul di depan gagak emas berkaki 3. Gagak emas berkaki 3 berhenti terbang. Sayapnya menghantam Tanyun. Lalu lautan api muncul menelan Tanyun. Waktunya Saweria dari Angga. Semangat terus Min. Siap, terima kasih banyak. Oke, Mimin telat ya teman-teman. Jujur aja, Mimin tuh kemarin kecapean. Jadi sore tidur, malam jam 1 baru bangun. Dan baru ngerjain NTZZ ya. Jadi uploadnya mungkin pagi. Ya ini memang Miminnya ya yang kecapean, jadi telat uploadnya teman-teman. Oke, buat yang tanya kok kecepatan di Donghua itu kayak paling penting, ya bener teman-teman. Waktu itu Tanyun juga udah mengatakan ya, kalau soal kecepatan itu sangat penting. Meskipun menang kekuatan, kalau kalah kecepatan bakal fatal. Jadi seperti Sensubing teman-teman, dia memiliki atribut ganda ruang dan waktu. Itu sangat OP banget ya, karena ruang dan waktu itu mengenai kecepatan dan juga memperlambat musuh teman-teman. Jadi bisa dibilang Sensubing itu kalau dapat ingatan kembali dari Fang Luxian bakal jadi OP ya. Yaudah kita mau closing ya teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.